Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Terima kasih atas kesempatannya dan perkenan Bapak Ibu untuk hadir di siang hari ini untuk saya melakukan diseminasi pada Bapak Ibu atas materi apa yang sudah saya terima di pendidikan guru penggerak. Ada satu materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang akan saya persembahkan. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, ketiga kekuasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini tentu menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia, baik itu anak kecil maupun orang tua. Nah, sehingga dengan ini nanti kita bisa menganalisa ketika seorang anak atau seorang siswa, seorang murid itu melakukan satu hal, itu kita bisa cross check, oh dia itu sebetulnya sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana begitu. Sejujurnya Bapak Ibu, ketika saya mengajar awal-awal, ketika ada perilaku menyimpang dari seorang murid, itu saya pasti langsung berkesimpulan, oh murid ini nakal, gitu ya. Murid ini pasti murid nakal. Padahal setelah saya mempelajari hal ini, oh ternyata murid itu tidak nakal, tapi dia itu sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhannya yang salah satu ini. Saya jadi memahami begitu ya. Kadang contoh kasus begini, misalkan ada seorang murid yang tingkatan sekolah dasar, dia itu seringkali gelendotan aja ke gurunya begitu ya, baik itu ke ibu guru atau ke bapak gurunya. Nah, sekilas saya waktu itu melihat begini, anak itu kok kalau saya tidak sopan misalkan gitu ya, kok tidak sopan atau ada kecenderungan seksual yang berlebihan gitu sampai gelendotan ke gurunya. Nah, padahal mungkin dia itu sedang memenuhi kebutuhan yang ini, yang nomor 2, yang kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin murid tersebut kurang kasih sayang di rumah sehingga dia mencari sosok lain di sekolah. Begitu. Itu salah satu contoh kasusnya. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, next, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk manusia bertahan hidup. Nah, manusia itu pasti dibekali insting untuk bertahan hidup, begitu. Nah, antara lain yaitu dengan pemenuhannya melalui makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Itu semua hal tersebut merupakan upaya untuk manusia bisa bertahan hidup. Dengan menggunakan pakaian, sebetulnya kalau di dalam norma agama mungkin untuk menutup aurat, tapi sesungguhnya penggunaan pakaian itu untuk bertahan hidup. Ketika cuaca dingin seperti ini, kita jadi badan tetap hangat. Begitu. Makanan, istirahat, tempat berlindung juga sama. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Nanti mungkin kita di lapangan, di kelas bisa menemukan seorang anak ini kenapa ya melakukan hal seperti ini. Oh, itu mungkin upaya yang dilakukan untuk melakukan bertahan hidup. Contoh misalkan ketika ada seorang anak pendiam yang ketika terkena bullying dia membalas. Nah, mungkin si anak pendiam ini bukan seorang bullying juga, namun memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya tadi. Jadi karena merasa terancam, dia akan balik membalas. Padahal dia bukan seorang bullying begitu. Nah, next yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga sama, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu dasarnya selalu ingin disayangi, dikasihi, dipedulikan gitu ya. Baik itu dengan teman, dengan orang tua, atau dengan kelompok, atau rekan kerja, pasangan, dan seterusnya. Pada dasarnya pasti itu. Saya rasa tidak mungkin ada manusia yang tidak butuh rasa kasih sayang gitu ya. Pasti akan butuh. Bahkan selain kepada sesama manusia mungkin bisa disalurkan juga kepada hewan peliharaan, contohnya seperti itu ya. Nah, kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui ketulusan, kehangatan, hubungan dengan keluarga, teman, kelompok. Nah, itu kalau penuh kasih sayang maka kebutuhannya bisa terpenuhi. Nah, seperti tadi saya ambil contoh ya, kenapa ada anak yang gelendotan? Mungkin kekurangan kasih sayang. Atau kenapa ada anak, misalkan kalau di level SMA itu dia tuh hobinya berduaan terus sama pasangan misalkan, ya mungkin di rumahnya tidak melihat kehangatan keluarga sehingga mencari-cari di luar begitu. Yang berikutnya yaitu next Pak.
kekuasaan dan penguasaan. Nah, ini juga salah satu contoh kebutuhan hidup manusia. Kita itu ada kecenderungan untuk melakukan penguasaan atau menggunakan kekuasaannya untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi berhubungan dengan menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, dan memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, kebutuhan ini dapat dipenuhinya dengan kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, dan juga menjadi orang kuat yang membuat pilihan yang memberikan pengaruh pada orang lain begitu. Nah, ini sangat mudah kita cari di kelas-kelas kita ya, bahwa ada orang yang dominan ya, ada yang ingin menguasai teman-temannya gitu ya, menjadi leader. Itu sebetulnya cukup bagus ya ketika ada murid yang memiliki leadership yang tinggi. Namun harus kita arahkan supaya kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaannya itu menjadi terarah begitu. Kalau tidak ya mungkin malah menjadi negatif. Yang keempat, next, itu kebebasan. Nah, kebebasan itu adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mengendalikan arahnya sendiri. Nah, ini seringkali kita jumpai ketika ada seorang murid yang tidak mau mengerjakan tugas misalkan. Nah, tujuannya apa ya? Mungkin ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasannya, bahwa mereka memilih tidak mengerjakan tugas. Ya, kebebasan saya begitu ya. Nah, itu hal seperti itu tentu harus kita arahkan, karena setiap kebebasan itu pasti memiliki implikasi. Dalam artian, kebebasan itu pasti ada koridornya, tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Mungkin satu-satunya kebebasan yang tidak terbatas itu adalah pikiran ya, karena pikiran kita itu tidak bisa dibatasi apapun. Betul ya Bapak Isa ya? Satu-satunya hal yang bebas unlimited itu hanya pikiran. Sedangkan kebebasan lainnya pasti ada koridornya. Contoh, mau mengerjakan tugas atau tidak. Misalkan anak-anak yang ingin bebas, saya mah tidak mau mengerjakan. Ya silakan saja ya, berarti kamu nilainya tidak ada. Nilai tidak ada ya, nilai rapot tidak ada. Nilai rapot tidak ada, mungkin tidak naik kelas. Pasti ada implikasinya seperti itu. Nah, jadi kebebasan ini harus kita arahkan, apalagi anak-anak sekolah itu kan perlu bimbingan kita sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu menjadi pembimbing gitu ya, yang menuntun agar murid mencapai kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira. Nah, ini pun kebutuhan dasar kita. Ya, salah satu contohnya kita dengan rekan kerja seringkali ada canda tawa. Itu kan sebetulnya untuk mengisi kebutuhan kita akan kesenangan. Atau kita pergi liburan bersama keluarga, itu pun untuk memberi asupan pada kebutuhan ini. Contohnya kemarin sekolah itu kan mengadakan karya wisata, misalkan ke Teknopark gitu ya, ke Cianjur. Itu untuk mengisi kesenangan-kesenangan kita. Nah, tapi kita harus perhatikan juga bahwa jangan sampai kesenangan ini terlalu dominan daripada hal lainnya. Nanti yang ada kita hidupnya terlalu bersenang-senang sampai lupa dengan tanggung jawabnya. Nah, next, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Pada intinya, mudah-mudahan dengan penjabaran ini kita semua jadi bisa memahami atas tingkah laku murid-murid kita yang ketika melakukan hal yang menyimpang, kita bisa cross check kembali. Sebenarnya murid ini tuh sedang memenuhi kebutuhan yang mana. Sehingga ketika kita tahu, oh kebutuhan yang A misalkan ya, nah kita bisa responnya sesuai begitu. Jadi tidak semua harus dihukum gitu. Padahal ada mungkin karena memang butuh kasih sayang, ya tugas kita sebagai guru mungkin meresponnya dengan di koridor kasih sayang tersebut. Begitu. Kalau kebebasan ya kita arahkan bahwa kebebasan itu ada batasannya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal, guru dari SMA Negeri 1 Cisarua. Setelah saya melakukan atau mengikuti kegiatan diseminasi bersama Bapak Aryadi Sukmana Eshum, saya memahami bahwa siswa memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi, dan itu membuat saya berpikir ulang bahwa setiap perilaku siswa
selalu ada motivasi-motivasi dari kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Jadi terima kasih kepada Bapak Ade Sukumana-Ishum yang memberikan wawasan lebih kepada saya dalam mengajar di sekolah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Ada yang sedang sedih nggak? Faisa sedih. Kenapa Faisa? Nggak sedih? Atau ada yang lagi seneng banget? Ada nggak seneng banget? Ada. Ada. Kenapa seneng banget? Oh, enggak? Nah, kalau ada yang lagi sedih, terus ada temennya lagi senang, itu aura senangnya harus sampai ke yang sedih ya, biar yang sedih juga jadi senang ya. Itu dihibur ya. Misalkan gini, yang satu sedih karena nggak punya uang ya, sedangkan temennya senang banget karena uang jajannya nambah, kasihin kayak nggak punya tuh. Pasti nanti dua-duanya jadi senang ya. Karena gitu, kita itu belajar harus senang ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah mendengar nggak? Baru ya. Kalau peraturan kelas pernah dengar nggak? Pernah. Nah, pernah pasti ya. Selama kalian belajar pasti sudah banyak sekali peraturan kelas yang pernah kalian dengar atau pernah kalian susun juga. Sejak kelas 1 SD mungkin ya sampai sekarang pasti ada. Mungkin peraturan kelas itu akan berbeda-beda ya. Waktu kalian kelas 10, 11 sampai sekarang kelas 12 pasti akan berbeda-beda. Itu. Nah, peraturan kelas itu hampir sama dengan keyakinan kelas. Namun keyakinan kelas itu levelnya lebih tinggi lah gitu ya. Nah, contoh. Coba ada yang bisa kasih contoh nggak? Peraturan kelas satu aja. Atau peraturan kelas di kita sebelumnya. Apa nggak ada aturan di sini kelas ini? Ada tuh ya, pasti ya. Ada. Nah, apa? Tongorek. Tongorek, coba ditranslate ke bahasa Indonesia. Apa? Jangan bercanda. Ngorek itu bercanda ulah heureuy gitu ya. Tongorek. Jangan bercanda. Jangan. Kenapa nggak boleh bercanda? Bercanda selama belajar ya. Selama kegiatan belajar mengajar. Kalau bercandanya waktu istirahat mungkin ya. Gitu. Tapi bercandanya jangan keterlaluan ya. Kalau selama kegiatan belajar mengajar jangan bercanda ya, begitu. Nah, itu kan aturan kelas ya. Semua sepakat gak? Sepakat pasti ya. Karena kalau bercanda nanti apa yang terjadi? Diomelin. Jadi nggak bisa fokus, jadi dimarahin guru mungkin ya, mengganggu teman yang lain. Nah, itu adalah contoh peraturan kelas. Nah, itu akibatnya. Tapi pasti ada satu yang ingin kita capai. Kenapa tidak boleh bercanda tadi ya? Kira-kira apa tuh? Nah, jadi gini, keyakinan kelas ini adalah sebuah nilai universal ya. Nilai universal. Nilai universal yang ingin kita capai dari sebuah peraturan kelas. Nah, nilai universal itu kan nanti tidak terbatas pada suku, agama, latar belakang, ekonomi, dan seterusnya. Nilai universal itu tunggal gitu ya. Bisa berlaku di mana saja. Nih contoh, jangan bercanda sama KBM. Nilai universal yang ingin dicapainya mungkin apa ya? Apa kira-kira? Nih, contoh nilai universal itu apa aja sih? Menghargai ya. Menghargai orang lain. Kalau urusan menghargai orang lain, itu kan tidak terbatas agama tertentu ya. Misalkan, oh menghargai orang lain di Islam ada, di Kristen mah nggak ada, nggak begitu ya. Itu semua berlaku untuk semua, menghargai orang lain. Kebahagiaan,
keselamatan, disiplin ya. Nah, itu kan nilai-nilai universal tadi ya yang akan kita canangkan dalam keyakinan kelas. Nah, kalau jangan bercanda selama KBM kira-kira apa tuh? Tidak mengganggu orang belajar ya. Tadi kan akibat-akibatnya. Nah, ini mungkin bisa gak disiplin? Atau itu tuh menghargai orang lain ya, bisa ya? Menghargai. Atau tadi sopan santun ya, kesopanan. Nah, ini ada nilai universalnya. Berarti kita ketika tadi ada aturan jangan bercanda, sebetulnya kita itu ingin menerapkan tentang saling menghargai. So, coba kalau bercanda, berarti kamu tidak menghargai orang lain ya. Orang lain yang ingin serius belajar, kamu malah bercanda gitu ya. Nanti orang lain tadi teh jadi tidak fokus, jadi terganggu. Berarti kita tidak menghargai orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Itu ya. Jadi setiap peraturan itu pasti ada satu nilai universalnya yang ingin dicapai. Contoh, di jalan raya itu ya, kita kenapa harus pakai helm ya kalau naik motor? Nah, kenapa sih harus pakai helm? Sudah peraturannya. Apalagi kira-kira nilai universal yang ingin dicapai apa? Keselamatan ya. Keselamatan. Nah, orang harus pakai helm karena ingin mendapatkan keselamatan gitu ya. Keselamatan itu nilai yang universal, milik semua orang. Jadi jangan sampai begini, pakai helm. Oh, soalnya paur di tikungan itu mah ada polisi gitu ya. Nah, itu berarti dia bukan ingin mencari keselamatan tapi mencari aman gitu ya. Biar nggak ditilang, pakai helm gitu. Padahal harusnya kita punya kesadaran pakai helm itu biar selamat, bukan karena takut ditilang atau saya tuh kalau pakai nilai kegantengannya jadi naik gitu ya. Misal ya. Karena kan mukanya ditutupin tuh, jadi kasep gitu ya. Buka we helm jore patut langsungnya. Nah, jadi bukan begitu karena helmnya helm mahal gitu ya. INK atau Arai atau EGV gitu ya. Jadi ganteng pakai helm teh, apalagi ditutupin kacanya. 100% ganteng ya. Gitu. Buka we helmnya. Astagfirullahaladzim ya. Itu. Nah, tapi itu ya. Kebayang ya kalau kamu gantengnya pakai helm, kamu pacaran nanti makan di kafe pakai helm ya. Makan susah pasti kepentok teh ya. Nah, gitu. Jadi nilai universalnya adalah keselamatan. Nah, sekarang kita coba susun ya. Kita buat sebuah keyakinan kelas di kelas kita. Nah, caranya gimana? Caranya kita susun dulu dari awal tentang peraturan yang ada di kelas ini. Bagaimana kalau kita bentuk kelompok ya? Kita kelompoknya ya yang gampang aja lah. Per baris ya gitu ya. Satu baris dibagi dua lah gitu ya, depan belakang. Ini juga nih kan dibagi dua ya, depan belakang. Ada 3 orang berarti 1,5 nanti ya. Oke, nih di kertas ini kalian susun peraturan kelas tuh ada apa aja sih gitu ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Masing-masing kelompok 5 lah ya. 5 peraturan kelas yang kalian ketahui.
Oh iya, sok. Ya. Sudah selesai belum? Tidak boleh apa aja coba. Nah gitu, misalkan tidak boleh makan permen di kelas. Betul. Eh, Dasar. tidak boleh melamun, misalkan itu bisa masuk. Lamun nanti duaan. Sing jadi macan pengalaman. Tuh cepet ya. Bagus. Pramas beres belum? Baru 2 ya? Sampai jam berapa? Cukup. Udah? Nah, oke ya. Udah pada selesai. Udah selesai ya? Sama udah? Oke, coba sekarang perwakilan kelompoknya ya. Tulis salah satu aturannya di sini. Dari kelompok 1 misalkan ya. Tulis salah satunya aja. Berarti ini akan ada 8 ya. 8 aturan ya. Nomor 1. Sok tulis ke depan. Salah satunya aja. Ini dari sini dulu. Ini mirip apa ya? Enggak. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Oke, yang kedua, yang belakangnya. Jangan yang sama ya. Cari yang bedanya. Mungkin nanti ada yang isinya sama, nanti cari yang bedanya. Oke, bagus ya. Ketiga, ramen ya? Atau Mendy? Ya. Ramen mah isinya jangan lupa ngabarin walau lagi sibuk. Ye. Luar biasa ini.
Oke, terima kasih. Kelompok 4, Kak Kapayun. Ini mah curhat kayaknya ya, curhat ya, curhat pribadi. Iya main bola mah boleh berarti ya. Berarti yang nggak boleh main bola pakai HP bolanya ya. Sok, maju kelompok 5 ya. Ini kasusnya real ya. Kasus diri sendiri kayaknya. 6, kelompok 6. Siapa yang suka tidur di kelas? Oh. Hashtag self reminder ya. Hashtag. Tidak boleh bolos saat jam pelajaran. Curhat juga si Abdul ya. 6, 7. Ramas. Nih, videonya. Nah, bagus ya. Terima kasih. Tuh, Pramas sudah ngingetin teman-temannya juga boleh makan ya saat jam pelajaran. Self reminder juga ini. Wah, tidak boleh mencuri. Oke, terima kasih ya. Nih, mungkin ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Tapi setiap kelompok kan sudah setor nih satu-satu aturannya. Yang pertama melaksanakan piket sesuai jadwal, kelompok 1 ya. 2, tidak boleh menggunakan topi dan jaket di dalam kelas. Berarti kayaknya suka ada ya, kayaknya ya. 3, ini bagus ya, menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam berperilaku di kelas. Woi, kalau ini mah udah tercapai mah udahlah aman semua ya. 4, tidak boleh bermain HP saat ada guru kecuali diperbolehkan. Karena ada beberapa guru yang boleh ya pakai HP gitu ya. 5, dilarang tidur saat jam pelajaran. Curhat ya. 6, tidak boleh bolos saat jam pelajaran. Bolos berarti keluar ya, kabur atau tidak sekolah. 7, tidak boleh makan pelajaran. Betul ya? Nggak boleh makan dong. Nanti kalau makan kapan emang? Pada saat istirahat ya. 8, tidak boleh mencuri barang milik orang lain. Barang milik teman ya.
Ini mah tidak boleh ya, baik di kelas maupun di luar. Karena mencuri itu dilarang ya. Mencuri hati boleh nggak? Boleh ya. Soalnya Bapak ada ini nih. Nah, ini nggak tahu punya siapa nih. Ada yang tercuri ya. Nah, itu ya. Tidak boleh mencuri. Nah, jadi Bapak rada memprediksi juga nih. Di sini barang suka ada yang hilang ya. Minimalnya pulpen ya. Penghapus. Pinjem dulu bentar, tahu-tahu 3 bulan ya. Nggak balik-balik. Itu. Sama tidak boleh ya. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang pada umumnya mungkin ada di kelas dan mungkin ada di kelas ini. Nah, gimana kita peraturan ini supaya menjadi keyakinan kelas? Nih, langkah pertama kan kalian sudah susun peraturannya ya, sudah tertulis di situ. Langkah kedua, dari peraturan ini coba diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif berarti begini. Contoh di sini ada kata tidak enggak? Nih, ini kan tidak, dilarang, tidak. Semuanya itu rata-rata bentuk kata tidak. Peraturan itu selalu tidak. Nah, kenapa sih harus diubah ke keyakinan kelas? Supaya kita memiliki budaya positif. Kalau tidak semua begini mah jadi budaya negatif. Artinya nanti kita jadi menaati aturan itu karena takut misalkan. Menaati peraturan karena takut dihukum. Karena takut sama guru. Karena udah ikuti aturan aja gitu ya. Tanpa kita memiliki persepsi bahwa saya ikut aturan ini karena ada hal nilai kebaikan yang ingin saya tuju. Contoh tadi, pakai motor harus pakai helm. Pakai helm bukan karena takut sama polisi, tapi pakai helm karena saya ingin selamat. Itu karena resiko di jalan raya kan ada kecelakaan. Kalau kita tidak persiapan mungkin bisa berakibat fatal. Begitu ya. Nah, gimana caranya? Sekarang kita ganti ya ke tahap 2 ya. Dari kalimat ini kita ganti menjadi bentuk positif. Kita ambilnya yang mana ya? Nomor 6 lah misalkan ya. Tidak boleh bolos saat jam pelajaran. Ini kalau kita ganti menjadi kalimat positif apa? Nih Bapak ambil contoh dulu satu ya. Misalkan aturannya teh tidak boleh berlarian di lorong kelas. Kalimat negatif ya. Kalau kita ganti jadi kalimat positif berarti berjalanlah dengan tertib misalkan ya. Itu ya. Itu kan jadi kalimat positif ya. Berjalanlah dengan tertib. Tidak boleh berisik di kelas. Diganti jadi kalimat positif jadi gimana? Nah, bersikaplah tertib di kelas, bersikaplah tenang di kelas gitu ya. Itu jadi kalimat-kalimat positif tuh. Nah, berarti kalau ini tidak boleh bolos sekolah, bolos saat jam pelajaran berarti diganti kalimat positif jadi apa? Selalu mengikuti pembelajaran gitu ya. Nah, ini kan jadi kalimat positif nih. Jadi bukan larangan gitu ya. Tapi kita harus selalu mengikuti jam pembelajaran gitu ya. Paham sampai sini? Sok, sekarang yang di kertas tadi 5 peraturan yang sudah kalian diubah menjadi kalimat positif. Mungkin kecuali model begini nomor 1, melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, ini sudah jadi kalimat positif nih. Mungkin kalau ini kalimat negatifnya begini. Tidak boleh mangkir dari piket gitu ya. Nah, diganti jadi kalimat positif jadi melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Itu ya. Nah, yang masih ada negatif-negatifnya diganti jadi positif. Sok silakan disusun lagi, susun ulang.
Selesai? Selesai. So, sekarang kan jadi lebih positif ya. Coba kelompok 2 yang ini jadi kalimat positifnya gimana nih, yang nomor 2? Nah, gunakan topi dan jaket di luar kelas. Ini diganti ya. Oke lah. Ya. Lebih bagus lagi mah gitu ya. Gunakan seragam yang sesuai gitu ya. Jadi nilai yang positif ya. Kalau kelompok 4 nih, tidak boleh main HP, jadinya tertib dalam pembelajaran di kelas. Betul tuh ya. Jadi kan sangat umum. Bagus. Dilarang tidur saat jam pelajaran. Jadi dilarang bangun saat bukan jam pelajaran. Ya gimana, Eca? Selalu memperhatikan guru saat pelajaran. Nah, bagus ya. Ini mau udah dibantuin ya, kelompok 6. 7, tidak boleh makan saat jam pembelajaran. Kabur si Pramas, nomor 7. Positifnya jadi apa? Lebih baiknya makan di saat jam istirahat. Ya, gitu ya. Makan saat jam pembelajaran, jam istirahat ya. Yang 8 berarti boleh mencuri barang milik sendiri gitu ya. Nah, gimana jadinya? Cakep ya. Selalu mengembalikan sesuatu yang kita pinjam gitu. Nah, kalau boleh dilanjut tuh, kira-kira kalau kata-katanya seperti itu, ini B-nya bener kan nih? Takut salah lagi, enggak ya? Nah, kalau kalimatnya seperti itu, kira-kira keyakinan kelasnya apa tuh? Nilai keyakinan kelasnya? Kalau kita tuh kalau pinjem harus mengembalikan. Berarti nilai universalnya apa? Disiplin, kurang tepat, kejujuran, apa kira-kira? Tanggung jawab, betul ya. Ini kelompok 8 palinter ya. Keren ya. Tuh, tanggung jawab. Yang namanya kita pinjem itu harus mengembalikan. Kalau pinjem terus nggak dikembalikan kan berarti tidak tanggung jawab ya. Gitu. Betul ya, bagus. Nah, itu salah satu contoh tuh ya. Salah satu contoh berarti kita sudah dapat nilai keyakinan kelasnya. Nah, yang susun lagi di tahapan ketiga, setelah tadi dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, tahapan selanjutnya adalah cari nilai universal dari aturan tersebut apa. Contohnya tadi, awalnya mah tidak boleh mencuri ya, karena kesem, gacu ya. Nah, mengembalikan barang kepada pemiliknya. Nah, ketiganya cari nilai universalnya apa ya? Keyakinan kelas. Oh, tanggung jawab gitu ya. Nah, nanti ini cari juga kalau ini apa dan seterusnya. Jadi dari 5 poin itu kalian nanti bisa dapat 5 keyakinan kelas atau 5 nilai universal ya. Silakan disusun lagi ya. Disusun lagi, dicari. Kalaupun nanti misalkan ada yang mirip-mirip nih, oh yang ini mah tertib, ini juga tertib sih, tidak apa-apa ya. Disusun dulu aja. Atau diskusi nah internal iya kelompok. Selesaikan tugas.
Oh iya. Udah mana? Itu bagus. Lagu mana asal? Lagu mana asal? Bang Didit. Tuh di bawah kita oleh. Bisa pas tadi. Lagu nih. Bisa lah. Sudah belum? Sudah. Oke, sudah ya? Oke, coba kita susun sekarang. Di kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, berarti yang poin pertamanya tuh apa nilainya? Keyakinan kelasnya. Tanggung jawab. Peraturannya mah tidak perlu kita bahas lagi ya. Tanggung jawab ada nilai apa lagi? Disiplin. 3. Ya. Disiplin juga. Terus yang berikutnya? Sama. Terus? Berarti ini si paling disiplin ya. Oke, di kelompok 2 ada yang berbeda gak? Nambahin. Apa? Menghargai. Menghargai itu bukan hanya terbatas menghargai guru aja ya. Menghargai teman, menghargai orang lain, menghargai teman, menghargai lingkungan juga banyak, luas. Terus tambahannya ada lagi gak? Disiplin. Disiplin juga. Nggak ada lagi yang lain. Oke, kelompok 3 ada nggak yang berbeda? Tuh 2, 3 ya? 3. Ya? Kebersihan. Apalagi? Ada yang beda lagi? Nggak ada? Tertib, berarti ketertiban. Ada lagi? Kesopanan, 6 ya. Kesopanan. 7. Ada lagi yang beda? Udah, disiplin nomor 2 tuh. Kejujuran. Ada lagi yang beda lagi? Ketaatan. Boleh lah ya.
ketaatan. Sopan santun ada nih nomor 6. Cukup? Nah, berarti kelas kita sudah menyepakati kurang lebih ada 8 nilai keyakinan kelas. Yang pertama tanggung jawab. Gitu. Jadi dari sekarang, dari satu nilai keyakinan kelas aja, tanggung jawab, kalian pasti tahu kan isinya tuh apa aja. Karena kalian sendiri yang menyusun. Contoh, tanggung jawabnya contohnya apa? Contohnya tadi, nomor 8. Kalau pinjam apa-apa, kembaliin lagi. Itu salah satu bentuk tanggung jawab. Atau yang kedua, mungkin melaksanakan piket ya. Melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Itu juga bentuk dari tanggung jawab. Kalau disiplinnya apa kira-kira? Disiplinnya kan dari cara berpakaian. Ya. Pakaiannya tidak keluar, tidak berantakan. Itu contoh dari disiplin. Menghargai kebersihan, ketertiban, kesopanan, kejujuran, ketaatan. Nah, ini adalah nilai-nilai keyakinan kelas 12 IPS 1. Ini berarti nilai keyakinan kelas kalian. Nah, nanti keyakinan kelas ini boleh kalian tulis ya di karton, dipajang di kelas agar mengingatkan kita semua bahwa kita itu punya keyakinan kelas ini. Jadi ketika ada rekan-rekan teman-teman yang melakukan penyimpangan, kita ingatkan, kamu ingat gak keyakinan kelas kita itu apa? Gitu. Contoh misalkan saat ada teman yang pinjam barang mungkin lupa dikembalikan, kita ingatkan, ingat gak keyakinan kelas kita tuh salah satunya tanggung jawab. Kalau pinjam apa-apa kembaliin. Oh iya, nanti jadi dikembalikan. Kan lebih enak ya daripada tidak boleh mencuri di kelas ini. Wah gitu ya. Santai, lebih intimidatif ya. Nah kalau begini kan lebih smooth, lebih enak ya. Nah nanti tadi peraturan-peraturan yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok nanti boleh didiskusikan di dalam kelas ya. Maaf ya. Bukan pemain pensiun, itu teh soundtracknya Jurassic Park ya. Dinosaurus waktu itu makan handphone ya. Nah, pas dinosaurusnya mangap, handphonenya bunyi ya. Gitu. Nah, itu ya. Jadi nanti peraturannya boleh kalian diskusikan sampai akhirnya ketemu keyakinan kelasnya ya. Oke, jadi nanti keyakinan kelas ini kalian boleh tempel di kelas, dibikin poster agar mengingatkan kita semua. Sehingga kita semua memiliki harapan yang sama ya. Harapan yang sama terwujudnya kelas yang seperti ini, gitu ya. Saling mengingatkan dan kita pun punya harapan seperti itu ya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini menjadi kelas yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nabila. Silakan masuk, Bila. Gimana Nabila kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Bapak juga sehat, alhamdulillah ya. Nah, Bila Bapak tuh dapat laporan dari guru geografi, katanya ada tugas satu yang belum Nabila kerjakan tuh. Itu benar gak? Iya benar Pak. Oh betul. Kenapa belum dikerjakan? Jadi gini, pas guru geografinya ngasih tugas itu, kebetulan saya lagi dispen kegiatan OSIS Pak, jadi belum dikerjain. Oh gitu. Terus menurut kamu tugas itu harus dikerjakan nggak? Harus. Harus ya. Nah, memang bagus ya kalau kamu punya kegiatan lain selain belajar di sekolah, misalkan aktif di OSIS atau di kegiatan lain di ekskul segala macem. Nah, tapi kamu juga harus inget tuh sama tugas-tugas utama kamu sebagai pelajar, antara lain ngerjain tugas. Pak. Nah, masih inget gak keyakinan kelasnya apa? Ingat Pak, keyakinan kerja keras. Nah, kerja keras kan. Nah, berarti kira-kira apa tuh yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan keyakinan kamu tersebut gitu ya? Saya akan mengerjakan tugas geografi yang belum saya kerjakan, lalu kedepannya saya akan memperbaiki
memperbaiki waktu di antara berkegiatan OSIS dan mengerjakan tugas saya. Oke, bagus ya. Jadi kamu harus bisa mengatur waktu nanti ke depannya ya. Nah, baik kalau gitu sekarang kamu kerjakan tugasnya. Bapak yakin kamu pasti bisa menyelesaikan dengan baik ya. Ya Pak. Baik kalau gitu saya izin pamit ke kelas ya Pak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Amanda, Iya sini. Pak, ada apa Pak? Ini Bapak lihat kamu kok seragamnya berantakan. Iya Pak, Kenapa tuh? lupa Pak buru-buru mau ke kelas. Oh, memang lupa itu sifat yang manusiawi ya. Tapi kalau bisa sifat lupa itu jangan ada di dalam diri kita karena kan itu bukan sifat yang positif ya. Iya Pak, Nah, kamu tentu ingat kan keyakinan sekolah kita apa? keyakinan disiplin Pak. Saya akan Nah. meningkatkan keyakinan itu. Nah, begitu ya, disiplin. Disiplin itu salah satunya terlihat dari cara berpakaian kamu. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan disiplin? Mau rapihkan baju saya Pak. Ya udah, sok sekarang kamu kembali ke toilet ya, rapihkan baju kamu. Tapi nanti ke depannya gimana? Apa kamu harus selalu diingetin nih supaya selalu rapi? Tidak Pak, saya akan berusaha lebih rapi lagi untuk berpakaian. Oke, kalau gitu Bapak yakin kamu pasti bisa melakukan hal tersebut ya. Baik Sok Pak. sekarang kembali ke toilet, rapihkan dulu sebelum masuk ke kelas ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Trina Vitasari. Saya Nabila Arapisesa. Jadi saya ingin menerangkan apa yang saya rasakan saat ditegur oleh Pak Yaldi. Menurut saya, apa yang saya lakukan itu tidak baik karena saya tidak berpakaian dengan rapi, tidak sesuai aturan sekolah. Saya belajar dari Pak Yaldi bahwa kedisiplinan berpakaian itu sangat penting karena kita bisa terlihat rapi dan terlihat enak dipandang oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Dari obrolan saya bersama Pak Yaldi tadi, saya belajar bahwa saya harus bisa membagi waktu antara berkegiatan OSIS dan belajar, dan saya lebih belajar bahwa saya juga harus menghargai waktu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.